Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya Nina Muhniandari dari kelompok 7 kelas 03 Administrasi Pendidikan. Di sini saya dan teman-teman sekelompok saya akan menjelaskan materi mengenai aspek epistemologi pendidikan dalam sistem pendidikan dan kebenaran dalam pendidikan. Langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Ainur Rahimah sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ainur Rahimah dari kelompok 6 akan menjelaskan pengertian epistemologi menurut para ahli. Menurut Muhammad Dayeli, epistemologi pendidikan adalah suatu pengetahuan yang sistematis tentang pengetahuan. Epistemologi juga dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang pengkajian objek, sumber, struktur, metode, serta validisasi pengetahuan. Menurut Wiyosadullah, epistemologi adalah pengetahuan yang mengkaji atau membicarakan pengetahuan yang mengkaji atau membicarakan tentang asal, struktur, sumber, dan keabsahan pengetahuan. Jadi dapat diartikan bahwa epistemologi pendidikan adalah cabang dari filsafat yang mengkaji tentang seluk-beluk dan tata cara memperoleh suatu pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang rasional dan logis. Yang kedua yaitu hubungan epistemologi dalam pendidikan. Hubungan epistemologi dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan sesuatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Jadi, epistemologi pendidikan adalah filsafat tentang sumber-sumber pendidikan dan seluk-beluk pendidikan. Yang ketiga adalah implikasi epistemologi ke dalam pendidikan. Implikasi pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara pengalaman. Oleh karena itu, di dalam mengkaji sebuah sistem, proses pendidikan haruslah sesuai dari hasil kajian yang amat mendalam. Saja saya akan melanjutkan materi mengenai sistem pendidikan. Sistem pendidikan di sini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, input dalam sistem pendidikan merupakan masukan yang akan diproses dalam sebuah sistem sehingga menghasilkan output dan outcomes nantinya. Input pada sistem pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu input mentah, input alat, dan input lingkungan. Adapun komponen yang kedua yaitu proses pendidikan merupakan kegiatan komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah mencapai tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan mengarah pada 2 hal, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Adapun komponen yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut adalah lingkungan keluarga, sekolah atau lembaga pendidikan, masyarakat, keagamaan, sosial budaya, alam, ekonomi, keamanan, dan politik. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu output, merupakan hasil keluaran dari proses yang terjadi dalam sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan adalah lulusan pendidikan dan putus sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 6 yaitu aspek epistemologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi epistemologi. Lahirnya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, adalah salah satu usaha baik dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari segi kognitif, efektif, dan psikomotor, di mana pendidikan sebelumnya lebih mengarahkan siswa pada aspek kognitif saja. Di sini ada kebenaran dalam pendidikan. Yang pertama itu teori korespondensi, di mana teori ini yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam
yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua itu teori koherensi. Teori ini adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsisten. Yang ketiga itu teori pragmatik. Teori ini adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Yang selanjutnya itu teori struktural. Teori ini dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Yang terakhir, teori performatik. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Di sini ada contoh teori formatik. Pada masa rezim Orde Lama berkuasa, PKI mendapat tempat dan nama yang baik di masyarakat. Ketika rezim Orde Baru, PKI adalah partai terlarang dan semua hal yang berhubungan atau memiliki atribut PKI tidak berhak hidup di Indonesia. Sekian dari terima kasih. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.